Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ba'dal asr kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Tahdhibut Tahdhib bersama Taqribut Tahdhib. Maka pada kesempatan hari ini kita akan menghukumi rawi dari rawi di dalam kitab Tahdhibut Tahdhib. Maka kita masuk kepada rawi bernama Ahmad bin Bakkar ibnu Abi Maimunah. Maka rawi ini Ahmad bin Bakkar ibnu Abi Maimunah dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Berarti masih dari kutubus sittah. Wa ismuhu Zaid al-Qurashi. Maka makna dari ucapan ini, nama dari Ibnu Abi Maimunah adalah Zaid. Maka dia namanya Ahmad bin Bakkar ibnu Zaid Al-Qurashi Al-Umawi maulahum. Maka dia nisbatnya kepada Quraisy dari Bani Umayyah, maulahum, hasil dari pembebasan perbudakannya. Al-Hadrami, maka dia asalnya dari Hadramaut, Yaman. Al-Harrani. Sekarang kita melihat tabaqahnya berapa. Rawa'an Makhlad ibni Yazid wa Abi Sa'id maula Bani Hashim wa Waqi' wa Abi Muawiyah wa ghairihim. Maka di sini kita mengetahui bahwa dia meriwayatkan dari gurunya di tabaqah at-tasi'ah. Karena Makhlad ibnu Yazid dan Waqi' di tabaqah yang ke-9. Rawa anhu, dari sini diketahui muridnya. Maka siapa muridnya? An-Nasa'i itu sendiri. Berarti dia hidup di tabaqah sekitar 10 atau 11. Karena Imam An-Nasa'i di tabaqah di bawah Imam Al-Bukhari. Dan Imam Al-Bukhari di tabaqah yang ke-12. Sekarang kita masuk kepada al-jarh wa ta'dil. Wa qala la ba'sa bihi. Maka di sini dikatakan la ba'sa bihi wa Abu Arubah wa Abu Bakar al-Bagundi wa ghairuhum. Wa qala Abu Zaid Yahya ibnu Rawh al-Harrani sa'altu Aba Abdurrahman Ibni Bakkar al-Harani minal hufad thiqah. Wa kana Makhlad ibnu Yazid yas'aluhu lima la taktubu an Ya'la ibn al-Ashdaq fadakara qissah qala Abu Arubah mata fi safar qultu wa dakarahu Ibnu Hibban fi thiqat. Kalimat qultu ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar yang dia tambah dari kitab Tahdhibul Kamal dari Al-Mazzi. Maka dari sini kita mengetahui bahwa dia adalah rawi yang la ba'sa bihi. Nuskhah yang ada pada antum apa? Tahdhibut Tahdhib. Antum baca Tahdhibut Tahdhib? Iya. Di sana waqala la ba'sa bihi maujud. Man? Rawa anhu An-Nasa'i. Waqala wa huna wa atifah, maka dia pun mengatakan la ba'sa bihi. Maka An-Nasa'i mengatakan la ba'sa bihi. Maka dia hadis ataupun rawi ini wallahu a'lam rawi yang saduk, hasanul hadis. Maka apa kata Al-Hafidh?
saduq kana lahu hifz, dan dia minal asyirah, maka dia di tabaqah yang ke-10, keluar dari itba'ut tabi'in. Maka dia hidup di zaman Imam Ahmad, Ishaq ibnu Rahaweh, Abu Hatim, Abu Zur'ah Ar-Razian. Dan dia kedudukannya saduq, hasanul hadis, sesuai ucapan Imam An-Nasa'i la ba'sa bihi. Kemudian Ahmad ibnu Bakar al-Bahili. Dan di sini disebutkan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Nasa'i. Ta At-Tirmidzi, Qaf, Ibnu Majah, Sin, An-Nasa'i. Maka Ahmad ibnu Bakar di sini akan datang di babnya. Maka kita mengikuti nanti. Kemudian tamyiz, Ahmad ibnu Bakar al-Bahili. Maka apa makna tamyiz? Makna tamyiz, rawi ini tidak dikeluarkan di kutubus sittah. Bukan Al-Bukhari dan Muslim, bukan juga yang 4 seperti Abi Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Maka Ahmad ibnu Bakar al-Bahili an Imran ibni Uyainah wa anhu Abdullah ibnu Qahtabah wa ghairuhu. Qala Ibnu Hibban fi thiqat mustaqimul hadis. Wa qala Ahmad ibnul Husain as-Sufi as-Saghir haddatsana Abu Hani Ahmad ibnu Bakar al-Bahili wa kana sayyidu ahli al-Basrah dzakartuhu litamayyuz. Maka rawi ini barakallahu fikum Ahmad ibnu Abi Bakar Ahmad ibnu Bakar al-Bahili dikatakan oleh Al-Hafidh dia saduq. Dan di sini Al-Hafidh melihat bahwa dia adalah saduq dikarenakan rawi ini disebutkan oleh Ibnu Hibban dengan sebutan mustaqimul hadis. Maka rawi ini dipuji oleh Ibnu Hibban dengan lafaz mustaqimul hadis. Dan juga disebutkan wa kana sayyidu ahlil Basrah, bahwa dia adalah sayyidnya ahlil Basrah. Maka di sini barakallahu fikum telah kita lewati Ibnu Hibban jika memasukkan orang-orang yang tidak ditautsik oleh para ulama di kitabnya As-Siqat, maka kita tidak memandang kepada tausiknya, karena tausiknya mutasahil, bermudah-mudahan, dan itu banyak dan menjadi asas dari kaidah beliau, bahwa beliau memasukkan kepada kitabnya As-Siqat semua yang namanya muslim, maka semua muslim udul, semua muslim sikoh. Sehingga orang-orang yang majhul itu disikohkan oleh Ibnu Hibban di kitabnya As-Siqat. Namun berbeda kedudukannya. Di saat rawi ini memang tidak disebutkan oleh para ulama kedudukannya, kemudian dimasukkan di kitab As-Siqat dan menamainya dengan mustaqimul hadis. Menunjukkan bahwa Ibnu Hibban tidak hanya memasukkan di kitab As-Siqat, tetapi dia mempunyai pengetahuan tentang rawi ini. Maka dia katakan mustaqimul hadis. Dan juga Ahmad ibnul Husain as-Sufi as-Saghir dulu juga meriwayatkan dari Abu Hani dan mengatakan sayyidu ahlil Basrah, ini juga mengangkat
rawi ini dari kemajhulan, an-naw tidak diketahui menjadi saduq. Maka wallahu a'lam, al-qaul seperti qaul Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, di mana dia mengatakan Abu Hani Al-Basri saduq minal asyirah. Dikarenakan tausik tadi dari Ibnu Hibban yang mengatakan mustaqimul hadis, maka bisa dipakai. Sehingga perhatian tausiknya Ibnu Hibban, jika dia hanya sekedar memasukkan ke kitab siqat, kita tidak menoleh kepadanya. Namun jika dia menyebutkan mustaqimul hadis, maka ini poin. Apalagi disebutkan oleh rawi yang lain bahwa dia dari sayyidnya Ahlil Basrah, maka terangkat dari jahalah, ketidaktahuan kepada rawi ini menjadi tahu. Kemudian kita masuk kepada rawi yang berikutnya, yang mana rawi ini dikeluarkan oleh kutubus sittah, ain. Maka makna ain adalah jamaah. Dan makna jamaah adalah rawi ini diriwayatkan oleh kutubus sittah, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Itu makna ain, yakni sittah. Kutubus sittah, kitab yang 6. Maka Ahmad ibnu Abi Bakar ismuhu Al-Qasim. Abi Bakar namanya Al-Qasim, berarti Ahmad ibnul Qasim ibnul Harith ibnu Zurarah ibnu Mus'ab ibni Abdurrahman ibni Auf. Maka dia termasuk dari cucu duriyahnya Abdurrahman ibnu Auf as-Sahabi. Abu Mus'ab az-Zuhri al-Madani. Maka dia di sini akan masuk kepada tabaqah rawaan Malik. Maka dia meriwayatkan dari tabi'i Kabir Malik. Di dalam Muwatta'nya, wa Darawardi wa Ibnu Abi Hazim wal Mughirah Ibnu Abdurrahman wa Muhammad ibnu Ibrahim ibni Dinar wa jamaah. Warawa anhu, dan muridnya dia al-jamaah. Siapa makna jamaah? Yakni kutubus sittah semua meriwayatkan dari dia. Lakinan Nasa'i biwasitah Khayyat as-Sunnah wa Abu Ishaq al-Hashimi. Riwayatul Muwatta anhu wa Baqi ibnu Makhlad wa Abu Zur'ah wa Abu Hatim wa qala saduqun. Maka Abu Zur'ah dan Abu Hatim telah mentausik dia dengan menyebut saduq. Hadisnya pas-pasan. Wa Duhli wa Zakaria wa Sajzi wa Abdullah ibnu Ahmad wa ghairihim. Qala Az-Zubair ibni Bakar mata wa huwa faqih ahli Madinah. Maka dia dari segi ilmu, maka dia adalah faqihnya ahli Madinah, jago fikih. Ghairu mudafi', tanpa ada tandingannya. Qala As-Siraj mata fi Ramadan sanah mi'atan isnan wa arba'un walahu isnan wa tis'un sanah. Qultu, perhatian ini ucapan Ibnu Hajar yang dia tambahkan dari kitab Tahdzibul Kamal. Maka kalimat qultu tidak didapati di Tahdzibil Kamal. Wa qad dzakara Al-Bukhari wa Ibnu Abi Asim wafatahu. Wa qala sahibu Al-Mizan, siapa sahibul Mizan? Ad-Dahabi. Ma adri ma makna qauli Abi Khaythamah libnihi la taktub an Mus'ab waktub amman syi'ta intaha. Wa yahtamil an yakuna murad Abi Khaythamah dukhuluhu fi al-qada au iktsaruhu minal fatwa birra'yi. Wa qala al-Hakim kana faqihan mutakashifan aliman bimadhab ahli al-Madinah. Wa kada dzakara Ibnu Hibban fi siqat hadahu alladhi qultulak. Ibnu Hibban dengan mudah memasukkannya di siqat. Di sini kita tidak melihat tausiknya. Namun di saat dia mengatakan mustaqimul hadis baru.
kita ambil hadisnya. Wa qala Ibnu Hazm fi Muwatta'ihi ziyadah ala mi'ah hadis wa qadamahu Daruqutni fil Muwatta' ala Yahya Ibnu Bukair. Maka rawi ini tadi kita sebutkan Abu Hatim dan Abu Zur'ah mengatakan saduq dan dipuji oleh para ulama dari segi ilmu. Dan ada sedikit pencelaan namun tidak berpengaruh. Dikatakan dia terlalu banyak berurusan dengan qada atau memberikan fatwa-fatwa dengan pendapat-pendapatnya. Maka ini tidak mendoifkan kepada periwayatan. Maka Ahmad Ibnu Abi Bakar yang kita baca ini Abu Mus'ab, maka dia sadukun. Dia rawi yang pas-pasan. Maka hadisnya hadis yang hasan. Dan dipuji sebagai al-faqih, orang yang ahli dalam bidang fikih. Abahu Abu Khaythamah. Disebutkan di takrib, Abu Khaythamah menjelekkannya. Lil fatwa bira'i. Dikarenakan berfatwa dengan pendapatnya. Maka ini tidak masuk kepada riwayah dan tidak menurunkan dia menjadi dhaif, maka dia tetap rawi yang saduq seperti ucapan Abu Hatim dan Abu Zur'ah, dan dia hidup di tabaqah al-ashirah, di mana muridnya dari rawi-rawi kutubus sittah, al-jamaah maknanya kutubus sittah. Maka ini yang mungkin bisa kita berikan dari rawi. Dan insya Allah setiap ada kesempatan kita membaca seperti ini. Dan antum mengambil nushah dari internet, PDF, kemudian dicatat di tempat al-akh. Dibukakan, dicatat semua. Kan ada HP penyantum. Dibuka. Nah, sekarang dicatat semua ucapannya. Malah bagusnya kalian mencatat dalam keadaan mentalkhis. Jadi ditulis seperti namanya siapa, nasabnya apa, tabaqah berapa, ditakrib. Kemudian jarah wa ta'dilnya berkata Ibnu Ma'in saduq la ba'sa bihi, seperti itu. Jadi antum salin. Nanti di saat kita membaca sudah mudah. Maka insya Allah tarjimah yang akan datang berarti Ahmad Ibnu Thabit Al-Jahdari. Nomor di sini 18. Baik, wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.